Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Juwan dari Mako Jakarta dengan kode peserta 38034 mengikuti BIMTEK Bimbingan Teknis Kepala Lab UPI Bandung dengan pemateri yaitu Profesor Hertian. Kali ini saya akan memaparkan beberapa pengalaman saya selama mengikuti BIMTEK ini. Alhamdulillah BIMTEK ini memberikan saya ilmu-ilmu yang baru, pengalaman yang baru, dan materi-materi yang baru. Jadi bisa memberikan saya pengalaman dan ilmu-ilmu yang akan saya manfaatkan dan saya terapkan ke anak didik saya. Materi-materi yang saya dapat dari BIMTEK Kalab UPI ini sangat bermanfaat, terutama di perencanaan maupun di pembuatan lab-lab ya, baik lab IPA, lab IPA itu bisa lab biologi, bisa lab fisika maupun lab kimia, dan juga untuk penataan lab komputer dan lab bahasa. Selain perencanaan juga untuk bagan-bagannya diajarkan, terus cara pembuatannya bagaimana, terus alur-alurnya bagaimana, itu semuanya diajarkan di BIMTEK ini. Begitu juga dengan materi-materi yang sangat luar biasa, yaitu bisa dari virtual lab, terus baik dari kimia, fisika maupun biologi, terus materi pengawetan binatang maupun pengawetan tumbuhan. Pada kali ini saya akan presentasikan materi yang saya ajarkan, yaitu materi tentang komputerisasi. Dalam hal ini adalah materi yang diajarkan di kelas 11, yaitu tentang embedded system. Embedded system itu adalah bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sistem yang ditanamkan. Sistem yang ditanamkan itu yang bagaimana sih? Artinya sistem atau pemrosesan atau prosesor yang ditanamkan ke suatu barang yang bisa menjadi bekerja sendiri gitu ya. Contoh misalkan sistemnya itu ditanamkan di mesin cuci atau di remote TV, terus di remote AC dan sebagainya. Nah, embedded system ini contoh realnya adalah yang seperti ini. Jadi yang saya pegang ini adalah salah satu contoh embedded system, yaitu Arduino. Nah, Arduino ini yang paling familiar dan paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia adalah Arduino Uno seperti yang ini ya. Jadi Arduino Uno ini memiliki sebuah prosesor, yaitu CH340 kalau nggak salah ya. Ini di sini prosesornya dia terdiri dari 14 pin ya. Ya, 14 pin ya, ini lalu ada input outputnya, ada analognya, ada untuk powernya di sini ya, dan ini untuk colokan ke isinya seperti itu. Dan ini contoh misalkan di sini ada tombol resetnya dan seperti inilah. Di Arduino Uno ini apakah tidak ada saingannya? Ternyata Arduino ini ada saingan yang terberatnya, yaitu dari ISP ya. Nah, ISP ini seperti yang ada di saya ini. Ini yang kecil, ini yang paling banyak digunakan yang lalu-lalu sih ya. Ini namanya ISP 32 dan ini adalah ISP 86 ya. Apa sih kelebihan dari embedded system ini ya? Dari 3 embedded system yang saya pegang ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau yang Arduino Uno ini paling pas bagi yang pemula gitu ya. Karena apa? Karena ini bisa untuk diprogram di komputer, terus tombol-tombolnya pun atau tampilannya pun masih agak besar ya. Jadi panjangnya itu kurang lebih sekitar 5 sentian. Ini masih sangat kelihatan dari tulisan-tulisannya. Tapi kalau misalkan yang ISP ini tulisannya kecil-kecil banget. Jadi kita memerlukan ya kaca pembesar untuk melihat secara detailnya gitu ya. Tapi yang paling banyak digunakan juga pada saat lagi untuk robotika, karena untuk mengecilkan komponen-komponen atau robotnya itu kecil-kecil gitu ya, ini maka digunakan yang ISP lebih banyak ya. Kelebihan dari ISP ini juga karena
ESP ini udah include sama IoT, jadi ada WiFi-nya gitu ya, seperti itu. Contohnya adalah, nah contoh penerapan pada yang ESP ini adalah seperti robot ini ya. Ini adalah robot yang kita desain untuk menjadi robot avoider atau robot halang rintang, sama robot nanti untuk bola ya, soccer ya. Jadi menggunakan ESP karena komponennya lebih kecil gitu ya. Sedangkan kalau robot yang ini kita gunakan pakainya adalah Arduino. Kenapa? Karena ini komponennya lebih besar dan ini tidak menggunakan yang namanya WiFi. Jadi ini bisa di coding dengan mudah gitu ya, dengan mudah, dan tempatnya pun luas. Jadi ini dengan enaknya, dengan mudahnya kita tempatkan di mana saja bisa. Kita contohkan misalkan satu robot ini yuk. Nah, contoh robot yang menggunakan Arduino yang kita udah rangkai. Ya, mungkin nanti untuk codingnya nanti di file tersendiri ya. Ini kita tinggal tekan aja stop promotnya. Ya, lalu kita turunkan. Oke. Nah, robot ini sebenarnya kita udah coding ya. Jadi robot ini menyesuaikan dengan track lomba. Nah, ini kita udah menggunakan ini, dan ini alhamdulillah ini kemarin juara 1 ya. Demikianlah contoh dari penerapan yang namanya embedded system. Dalam hal ini adalah microcontroller yang kita gunakan, yaitu Arduino dan ESP. Sedangkan ESP tadi adalah kalau misalkan kita mau menggunakan robot-robot yang lebih kecil. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.